Nabi Allah tidak mendefinisikan, tapi para ulama mendefinisikan, yang menyebabkan timbulnya banyak perselisihan. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir dinyatakan ayat yang terkait dengan wudhu ini terdapat 1000 masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa afadha alayna min barakatihi wa anwarihi fid daraini amin. Thumma ususan ila ruhiki nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alayna min barakatihim wa anwarihim. Sya'inillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha ghuslu zahiri wajhihi li ayatin atau li ayati fausilu wujuhakum wa huwa tulan ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahti muntaha lahyaihi bi fathil lami fahuwa minal wajhi duna ma tahtahu wa sya'rin nabiti ala ma tahtahu wa aradhan ma baina udhunaihi. Wa thaniha, yang kedua dari fardunya wudu, ghuslu zahiri wajhihi, membasuh bagian luar wajahnya mutawaddi ya. Li ayatin, ini didasarkan kepada firman Allah, atau li ayati, sama-sama bisa. Fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Allah berfirman di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati, jika kalian ingin mengerjakan salat. Kata para ulama, di dalam ayat idza kumtum ilas sholati mengandung makna idza aradtum, jika kalian ingin mendirikan salat. Karena itu sebagian ulama menyatakan niat menjadi bagian dari fardunya wudu, karena kata idza kumtum mengandung arti idza aradtum. Idza kumtum ilas sholati, jika kalian itu ingin mengerjakan salat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Kita tahu ayat ini turun di Madinah, sementara perintah salat itu sudah ada ketika Nabi berada di Mekah. Apakah Nabi berwudu ketika mau melaksanakan salat? Jawabannya iya. Lalu dasar berwudu ketika salat itu apa? Kata para ulama, dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita baca kitab-kitab fikih, annal wudu'a kana bi Makkah sunnatan, artinya kana maf'ulan bis sunnah, wudu dijalankan berdasarkan hadis, bukan berdasarkan ayat Al-Quran, tapi hukumnya tetap wajib. Fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Dengan ayat ini kita tahu bahwa di situ ada perintah untuk membasuh dan ada kata wajah.
Ayat ini hadir secara global. Yang dimaksud dengan wajah itu apa? Karena itu nanti para ulama berselisih mengenai batas dari wajah itu. Yang dimaksud dengan membasuh itu apa? Ulama juga nanti akan berselisih yang dimaksud dengan membasuh itu apa. Teman-teman yang membaca kitab I'anatut Talibin, di dalamnya itu dinyatakan wa qawluhu ghuslu zahiri wajhihi, yakni makna dari ghuslu itu adalah inghisal, terbasuh. Jadi ada membasuh, ada dibasuhkan, ada terbasuh. Walau bi fi'li ghairihi bila idnihi, misalnya orang lain yang mengudukkan kita, itu boleh. Au bisukutihi fi nahwi nahrin in kana dzakiran linniyati, atau dia masuk ke kolam renang, mencelupkan diri ke kolam renang, seluruh badannya tenggelam, sekalian diniati berwudu, otomatis wajahnya terbasuh. Itu pun sudah cukup ya, wudunya menjadi fardunya wudu bisa terpenuhi dengan cara yang seperti itu. Jadi al-ghuslu itu di samping bermakna membasuh, bisa juga bermakna dibasuhkan, bisa juga bermakna terbasuh. Tapi nanti di kitab-kitab lain seperti mazhab Maliki menyatakan membasuh saja, terbasuh tidak cukup, tapi harus betul-betul naqlul ma'i ilaihi wa imrarul yadi alaihi, memindahkan air ke wajah lalu menjalankan tangan pada wajah. Itu sebabnya adalku, menggosok anggota wudu, menggosok muka, di dalam mazhab Maliki itu masuk ke dalam kategori fardu, wajib ya, wajib. Itu baru kita bicara mengenai membasuh. Misalnya menarik tuh tafsir yang dikemukakan oleh Khatib Asy-Syarbini ya. Khatib Asy-Syarbini ini sebenarnya orang ahli fikih. Dia punya kitab misalnya Mughnil Muhtaj, fi Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj lin-Nawawi. Khatib Asy-Syarbini kalau memberi judul kitab itu cenderung judulnya panjang-panjang. Di dalam kitab tafsirnya, jadi Khatib Asy-Syarbini ini punya kitab tafsir. Kitab tafsirnya berjudul As-Sirajul Munir ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami rabbinal hakimil khabir. Yang dimaksud dengan membasuh, kata Khatib Asy-Syarbini, imrarul ma'i 'alaiha, menjalankan air pada wajah. Wala yajibud dalku, dan tidak diwajibkan menggosok wajah. Khilafan li Malik, itu berbeda dengan yang dikatakan Imam Malik. Ini tafsir para ulama yang dimaksud dengan membasuh itu apa. Ini membasuh secara fisik ya. Nanti kita akan menjumpai penjelasan dari para ulama sufi yang dimaksud dengan membasuh itu bukan hanya itu. Misalnya Al-Qusyairi di dalam kitab Lataiful Isyarat. Lataiful Isyarat itu tafsir ya, 4 jilid. Itu ditulis oleh Al-Qusyairi. Kata Al-Qusyairi, kama yajibu ghaslul wajhi 'indal qiyami ila sholati, yajibu fi bayani al-isyarah siyanatul wajah. Sebagaimana kita wajib untuk membasuh muka ketika hendak menjalankan salat, maka dalam tafsir isyarinya kita diwajibkan untuk menjaga wajah kita
jangan sampai tercoreng dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu tafsir sufi namanya. Tafsir yang dikeluarkan oleh Al-Qushairi di dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarat. Nanti As-Sulami juga punya penafsiran yang menarik di dalam kitab Haqaiqut Tafsir. Kata As-Sulami, isbahu taharati zahir yurithu taharatal batin. Menyempurnakan bersesuci pada anggota tubuh yang zahir itu bisa membantu kita untuk menyucikan yang batin. Makanya penting untuk menyucikan yang batin itu. Lalu yang dimaksud dengan menyucikan batin kita itu apa? Yang dimaksud kata As-Sulami, taharatul batin minal khiyanati wal jinayati wa anwa'il mukhalifat. Jadi menjaga diri kita dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Jangan sampai dilakukan. Makanya nanti orang seperti Ibnu Ajibah ya, nanti saya akan membaca syarahnya Hikam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, Iqadhul Himam. Kata Ibnu Ajibah, faman tahhara zahirahu minal awsakhi wan najasati, barang siapa yang menyucikan fisiknya dari kotoran, dari najis, walau watha batinahu bil wasaisi wal ghafalati, tapi mengotori batinnya dengan lupa pada Allah, kana ba'idan min hadratis shalah, maka dia akan jauh dari hadir di hadapan Allah ketika sedang salat. Makanya tidak cukup hanya menyucikan diri dari kotoran-kotoran yang sifatnya fisikal, tapi juga menyucikan diri dari kotoran-kotoran batin. Itu makna sufi dari kata al-ghuslu, dari kata membasuh, menyucikan tubuh. Itu tidak cukup hanya tubuh, tapi juga harus menyucikan batin. Fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Wahuwa, adapun wajah, jangan lupa ya, di dalam ayat ini Allah tidak membuat definisi mahuwal wajah. Wajah itu apa? Dan ulama Al-Quran juga tidak menetapkan batas dari wajah itu di mana. Karena itu batas wajah nanti akan diperselisihkan oleh para ulama. Yang akan kita bahas sekarang ini, batasan wajah yang ditetapkan oleh ulama Syafi'i seperti diwakili oleh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab ini. Wahuwa, adapun wajah, tulan, panjangnya ya, batas bujur. Panjangnya ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban. Panjangnya dimulai dari antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Ghaliban biasanya, tumbuhnya biasanya di mana? Wa tahti muntaha lahyaihi. Tahti itu ataf kepada manabiti. Wa tahti muntaha lahyaihi, bawah ujung dua tulang rahang ya. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran rata-rata orang sampai pada bawahnya tulang rahang kita ini. Lahyaihi bifathil lami, dibaca fathah lamnya, lahyaihi. Kalau lahyun itu tulang rahang, kalau lihyatun itu jenggot ya. Fahuwa minal wajhi,
bagian bawah dari tulang rahang itu minal wajhi adalah bagian dari wajah. Jadi tulang rahang kita ini termasuk ke dalam kategori wajah sehingga wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh. Jadi jangan lupa yang pertama ini, yang kedua ini fardunya wudu adalah ghuslu zahiri wajhihi, membasuh bagian luar wajah kita yang ukurannya, panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala dalam ukuran kebanyakan orang, rata-rata orang, sampai pada bagian bawah tulang rahang kita itu masuk ke dalam kategori wajah. Dunama tahtahu, tidak yang di bawahnya lagi. Ma tahta muntaha lahyaihi, itu tidak masuk ke dalam kategori wajah. Tidak juga masuk ke dalam kategori wajah wasya'ri an-nabiti ala ma tahtahu, rambut yang tumbuh ala ma tahtahu, di bawah muntaha lahyaihi. Itu panjangnya ya, garis batas bujurnya. Wa ardhan, sedangkan lebarnya, lintangnya, ma baina udhunaihi, adalah di antara dua telinga. Jadi telinga dengan telinga, dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai pada tulang rahang yang bawah. Itu yang wajib dibasuh ketika kita membasuh zahiri wajhihi. Jangan lupa yang dimaksud adalah zahiri wajhihi, membasuh bagian luar dari wajah kita. Bagaimana bagian dalam dari wajah kita? Ini yang disepakatikan zahiri wajhihi. Bagian dalamnya gimana? Misalnya batinul anfi wal fami, bagian dalam dari hidung, bagian dalam dari mulut, itu masuk ke dalam kategori wajah atau tidak? Ammatul fuqaha, kebanyakan para ahli fikih menyatakan itu tidak masuk ke dalam kategori wajah. Tidak masuk. Karena itu tidak perlu untuk dibasuh, tidak wajib untuk dibasuh. Makanya berkumur-kumur, madh-madhah atau istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung, itu sunnah saja menurut kebanyakan para ahli fikih. Nanti pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ahmad bin Hambal. Kata Ahmad bin Hambal, batinul anfi, bagian dalam hidung, dan bagian dalam mulut itu bagian dari wajah. Karena itu yajibul ghuslu, wajib untuk dibasuh. Makanya berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung di dalam mazhab Hanbali itu diwajibkan, tapi tidak diwajibkan di dalam mazhab Syafi'i. Itu yang di dalam hidung dan di dalam mulut. Bagaimana kalau di dalam bagian dalam mata kita? Wajib tidak itu terkena air ketika membasuh wajah. Bagian dalam atau mata kita itu termasuk wajah atau tidak? Kata para ulama, al-ainani fannasu kulluhum mujma'una anna dakhilal ainaini la yalzamu ghusluhu. Semua ulama bersepakat bahwa bagian dalam mata kita, dakhilal ainaini, tidak wajib untuk dibasuh. Karena bagian dalam mata kita itu bukan wajah. Tapi ada ulama yang menyatakan seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kalau berwudu, yamdahul ma' fi ainaihi, memercikkan air ke dalam matanya. Kata Abdullah bin Umar, kewajiban memercikkan air ke dalam mata itu
bisa berhenti, bisa gugur kalau memberatkan, kalau menimbulkan sakit, itu baru gugur kewajibannya. Makanya kata Ibnul Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran, Ibnul Arabi ini bermadzhab Maliki ya. Kitab tafsir yang judulnya Ahkamul Quran itu kan banyak. Ada Al-Jassas juga punya buku judulnya Ahkamul Quran. Ada Ilqiyah Al-Harasi punya kitab judulnya juga Ahkamul Quran. Ibnul Arabi punya kitab tafsir juga, judulnya juga Ahkamul Quran. Kata Ibnul Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran, kitab tafsirnya, walidzalika kana Abdullah bin Umar lamma amiya yausilu ainaihi. Ketika Abdullah bin Umar kedua matanya sudah tidak bisa melihat, yausilu ainaihi, maka dia ketika berwudu membasuh bagian dalam matanya, idh kana la yata'adza bidzalik, karena Abdullah bin Umar sudah tidak merasa sakit dengan buta matanya itu. Ini sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, anak dari Umar ibnul Khattab ya. Umar ibnul Khattab. Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi, wajib membasuh bulu yang ada di wajah, wajib untuk dibasuh. Min hudbin, di dalam I'anatul Talibin ini disebutkan anna syu'ural wajhi sab'ata asyara, bulu yang ada di wajah itu ada 17. Thalathatun mufradah wahiyya al-lihyatu, ada 17, 3 itu adalah satu-satu, sedangkan 14-nya itu ganda. Min hudbin, yang wajib dibasuh dari bulu yang ada di wajah itu, min hudbin misalnya bulu mata. Bulu mata itu wajib untuk dibasuh ketika kita membasuh wajah. Wahajibin dan alis. Wasyaribin dan kumis. Wa anfaqatin, anfaqa ini bulu yang ada di bawah bibir bawah. Jadi kalau syarib, kumis itu ada lebih bulu yang tumbuh di bibir atas. Kalau anfaqa ini bulu yang tumbuh di bibir bagian bawah. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini. Walihyatin dan jenggot wajib juga untuk dibasuh. Wahia, jenggot itu manabata ala dzaqani, rambut yang tumbuh di atas dagu. Dagu itu apa? Wahuwa mujtama'ul lahyaini, tempat bertemunya dua tulang rahang. Ini Nabi Allah tidak mendefinisikan, tapi para ulama mendefinisikan, yang menyebabkan timbulnya banyak perselisihan. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir dinyatakan ayat yang terkait dengan wudhu ini terdapat 1000 masalah ya, yang bisa dipecahkan satu-satu, banyak pembahasan mengenai ini. Jadi dagu itu adalah mujtama'ul lahyaini, tempat bertemunya dua rahang. Jadi jenggot dibasuh. Wa idharin dan idhar. Apa yang dimaksud dengan idhar? Mana bata alal azmi al-muhadhi lil udhuni, rambut yang tumbuh alal azmi, di atas tulang, al-muhadhi yang sejajar lil udhuni, pada telinga. Itu idhar namanya. Itu wajib juga untuk dibasuh.
Jadi yang sejajar dengan telinga ini wajib untuk dibasuh. Wa'aridhin, bahasa kita biasanya jambang ya. Wa huwa arid itu ma'in hatta, sesuatu atau rambut, in hatta yang turun, anhu dari idhar ini, ilal lihyati berakhir di jenggot. Jadi jambang itu juga wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh. Itu terkait dengan beberapa bulu di wajah yang harus terkena basuhan ketika kita membasuh wajah. Wa minal wajhi, termasuk bagian dari wajah, humratus syafataini, merahnya dua bibir. Artinya bibir bagian luar ini disebut merah karena sebagian besar orang bibirnya merah. Kalau ada yang hitam itu tidak berarti tidak wajib untuk dibasuh. Jadi dua bibir kita ini termasuk bagian dari wajah. Wa mawdhi'ul ghamami, dan tempat al-ghamam, bulu dahi. Dahinya ada rambutnya tipis-tipis, itu juga wajib untuk dibasuh karena bagian dari wajah. Wa huwa, adapun mawdhi'ul ghamam, al-ghamam itu apa? Mana bata alaihi sya'ru, ghamam itu adalah sesuatu nabata yang tumbuh alaihi atas ma, asy'aru apa rambut, minal jabahati dari dahi. Dahinya ada tumbuh rambut. Mawdhi'ul ghamam itu, wa huwa, adapun mawdhi'ul ghamam, kira-kira al-jabha allati nabatat alaihi asy'aru. Jadi mawdhi'ul ghamam itu ya dahi yang ada rambutnya. Nah, itu juga wajib untuk dibasuh. Duna mahallit tahdhifi, tidak tergolong ke dalam al-wajhu adalah tempat tahdhif. Alal as-sahih, ini menurut pendapat yang paling sahih. Mahallut tahdhif itu apa? Wa huwa ma nabata alaihi sya'ru al-khafifu baina ibtida'il idhari wan naza'ati. Wa huwa, adapun mahallut tahdhif, ma adalah sesuatu, nabata yang tumbuh alaihi atas ma, asy'arul khafifu apa bulu yang tipis, baina ibtida'il idhari di antara permulaan idhar, wan naza'ati sampai naza'ah, jadi ditarik garis gitu, itu termasuk mahallut tahdhif. Nah, menurut ulama yang pendapatnya paling sahih, mahallut tahdhif itu tidak tergolong wajah karena itu tidak wajib untuk dibasuh. Waduna watadil udhuni, tidak termasuk ke dalam kategori wajah juga. Watadil udhuni, watat itu artinya tiang telinga, pentilnya telinga itu tidak tergolong pada wajah sehingga tidak wajib untuk dibasuh. Wan naza'atani boleh, wan naza'atani boleh. Wahuma, naza'atani itu adalah bayadhani, dua ruang, dua space yang kosong sehingga tampak putih. Yaktanifani an-nasiyata, yang menghimpit ubun-ubun.
Jadi ada sebagian orang kan bentuknya itu di jidatnya itu ada yang ke belakang, kan ada kayak garis putih. Naza'atan, nah yang garis putih seperti menghimpit ubun-ubun, itu tidak menjadi bagian dari wajah, sehingga tidak wajib untuk dibasuh. Tidak wajib dibasuh. Wa maudhi'is sala'i, ini ataf kepada kan duna mahallit tahdhifi wa duna watadil udhuni wa duna maudhi'is sala'i, tempat botak ya. Wa huma, adapun maudhi'us sala' ma bainahuma, sesuatu di antara naza'atani idzan hasara anhu sya'ru, idzan hasara inhisar aizala, jika hilang anhu dari ma'asya'ru, rambut. Kan tadi ada naz'atan, ubun-ubunnya kan masih ada rambutnya, sekarang rambut di situ nggak ada, botak. Nah itu tidak menjadi bagian dari wajah yang sehingga tidak wajib untuk dibasuh. Tidak wajib untuk dibasuh. Wa yusannu, disunnahkan, ghaslu kulli ma qila innahu laisa minal wajah, disunnahkan membasuh setiap sesuatu yang dikatakan bahwa dia tidak menjadi bagian dari wajah. Tadi kan dinyatakan bahwa an-naz'atan, mahallut tahdhif, maudhi'us shalah, itu tidak menjadi bagian dari wajah. Karena itu tidak wajib untuk dibasuh. Tidak wajib dibasuh, tapi kata yang di sini sunnah untuk dibasuh. Jadi botaknya itu dibasuh, kemudian mahallut tahdhif, bulu-bulu tipis yang ada di antara idhar dan naza'ah itu juga dibasuh. Ini Busri ya, siapa? Apakah membasuh tangan dan kaki harus kanan kiri secara bergantian sebanyak 3 kali, atau kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali? Ini nanti dibahas waktu kita bicara mengenai sunnah wudhu. Makanya ikuti saja pembahasannya. Dari Pak Ali Maksum, apakah bulu yang ada di depan telinga yang melebihi batas wajah harus dibasuh? Jadi nanti ada bagian-bagian yang diperselisihkan oleh para ulama ya, yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya yang diperselisihkan adalah mengenai al-bayadhu alladhi bainal idhari wal udhun, bagian putih yang berada di antara idhar dan telinga, itu apakah termasuk bagian wajah sehingga wajib untuk dibasuh, atau tidak menjadi bagian dari wajah sehingga tidak wajib untuk dibasuh? Nah, ulama berselisih itu. Kata mazhab Maliki dan pendapat Abu Yusuf, laisa minal wajah. Jadi ruang putih yang ada di antara idhar dan telinga menurut mazhab Malik dan menurut Abu Yusuf laisa minal wajah, sehingga tidak wajib untuk dibasuh. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu termasuk bagian dari wajah sehingga wajib untuk dibasuh. Itu menyangkut ruang putih, ruang kosong yang ada antara idhar dan udhun. Ulama berselisih
Begitu juga kalau al-bayadhu alladhi baina sya'ril udhuni wal lihyati, putih ya, ruang putih, tidak ada bulu, yang ada di antara rambut telinga sampai pada jenggot, itu bagian dari wajah atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, itu bagian dari wajah. Karena itu wajib untuk dibasuh. Tapi kata Imam Malik dan kata Abu Yusuf, laisa minal wajah, itu tidak menjadi bagian dari wajah. Fala yajibu ghusluhu ma'al wajhi fil wudhu. Maka tidak wajib untuk dibasuh ketika kita membasuh wajah saat berwudu. Ini karena tidak ada penjelasan yang detail di dalam Quran dan di dalam hadis yang dimaksud dengan wajah itu apa, sehingga ulama mengenai batas wajah ini berselisih. Jangankan batas wajah, ulama bisa berselisih mengenai al-ghaslu, membasuh itu apa. Misalnya contoh lain ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terbit fajar. Artinya apa? Kalau sudah terbit fajar di saat bulan Ramadan, kita tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Nah, ulama membuat definisi makan itu apa? Padahal makan itu secara umum yang memasukkan makanan ke dalam mulut. Tapi ulama mendefinisikan makan itu adalah usulul ain ilal jauf. Masuknya benda ke dalam lubang. Itu adalah makan. Nanti ulama berselisih yang dimaksud dengan benda itu apa. Saat itu kita baru mengenal benda padat dan benda cair. Sehingga ulama berselisih, kalau merokok di siang bulan Ramadan itu memasukkan benda atau tidak. Itu zaman dulu diperselisihkan, sekarang kita sudah mendapatkan kepastian bahwa benda itu bukan hanya benda padat dan benda cair. Benda gas itu juga masuk ke dalam kategori benda. Usulul ain ilal jauf, masuknya benda ke dalam lubang. Lalu dihitung lubang manusia. Masuknya benda ke dalam lubang yang menyebabkan kita batal puasanya, lubang yang mana? Padahal Allah tidak menjelaskan makan itu apa. Ketika makan didefinisikan, maka muncul perselisihan di kalangan para ulama. Sama dengan sarikoh ya, mencuri. Yang disebutkan di dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Quran tidak menjelaskan yang dimaksud dengan mencuri itu apa. Lalu didefinisikan oleh para ahli fikih. Mencuri itu adalah akhdhul mali, mengambil harta, akhdhu malil ghairi, mengambil harta orang lain. Nanti ulama berselisih, harta itu apa? Ma'lahu qimah, sesuatu yang bisa dinilai, sesuatu yang bisa dimiliki. Lalu ulama menyatakan, anjing itu bisa dimiliki atau tidak? Jadi begitu pola kerja dari para ahli fikih mengelaborasi ayat-ayat Al-Quran yang datang secara global, dimulai dengan pendefinisian, dimulai dengan analisa semantiknya, dan seterusnya. Makanya sungguh tidak mudah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Membutuhkan perangkat ilmu yang banyak untuk memahami Quran dan Sunnah itu. Makanya berselisih para ulama. Jangankan itu, telinga saja diperselisihkan oleh para ulama. Asy-Sya'bi misalnya menyatakan,
Ma aqbala minal udhun ma'dudun minal wajah. Bagian depan dari telinga kita ini adalah dikategorikan sebagai wajah. Fayajibu ghusluhu ma'al wajhi, maka wajib untuk dibasuh. Tapi bagian belakangnya, ma'adbara minhu fahuwa ma'dudun minar ra'si fayumsahu. Bagian belakangnya itu dianggap bagian dari kepala, maka perintahnya bukan dibasuh tapi diusap. Tapi kata mazhab Syafi'i, telinga itu laisa albattata minal wajah. Telinga itu pasti bukan bagian dari wajah. Karena wajah itu adalah tempat kita untuk bermuwajah. Kalau kita bermuwajah, bercakap-cakap, ya bagian depannya saja. Jadi definisi wajah ini bisa berbeda-beda ya. Ini bisa melebar kemana-mana. Kata Nabi, perempuan tidak boleh menampakkan auratnya illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangan. Lalu ulama berselisih, wajah itu apa? Makanya tempat perempuan menaruh jilbabnya itu kan berbeda-beda. Ada yang penitinya itu persis di bawah bibir bagian bawah, kemudian atasnya itu persis di alisnya, itu kategori wajah. Ada yang lebih lebar. Itu berangkat dari perbedaan di dalam mendefinisikan wajah, ma huwal wajah. Jadi efeknya bisa kemana-mana karena berbeda di dalam mendefinisikan wajah. Wa yajibu ghuslu dhahiri wa batini kullin minasyu'uri sabiqati wa in kathufa linudratil kathafati fiha la batini kathifi lihyatin wa aridhin. Wa yajibu wajib ghuslu dhahiri wa batini kullin. Dhahirinya itu jangan dikasih tanwin bacanya ya. Wa yajibu ghuslu dhahiri wa batini kullin. Karena kalau dikeluarkan itu wa yajibu ghuslu dhahiri kullin wa batini kullin, begitu. Itu kalau kita baca Alfiyah Ibnu Malik, wa yuhdafu tsani fayabqal awwalu kahalihi idza bihi yattasilu bisyarti atfin wa idhafatin ila mithlal ladzi lahu adhaftal awwala, mithlil ladzi lahu adhaftal awwala. Jadi kalau diidhafahkan seperti ini, mudhaf ilaihnya bisa dibuang kalau mudhaf ilaihnya sama, tapi harus kahalihi idza bihi yattasilu, seakan-akan ya ada mudhaf ilaihnya. Makanya dibaca ghuslu dhahiri wa batini kullin minasyu'uri sabiqati. Wa yajibu wajib ghuslu dhahiri wa batini kullin, wajib membasuh bagian luar dan bagian dalam dari setiap asy'ur as-sabiqah, bulu-bulu yang disebutkan sebelumnya. Jadi bulu mata, alis, kumis, bulu yang ada di bagian bibir bagian bawah itu harus dibasuh, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya, kulitnya itu. Wa in kathufa, sekalipun tebal, alisnya tebal misalnya, kumisnya tebal, ya harus dibasuh bagian dalam dan bagian luarnya. Kenapa? Linudratil kathafati fiha, karena sangat jarang
pada bulu-bulu itu tebal. Kebanyakan orang ya alisnya nggak tebal. Kebanyakan orang bulu yang ada di bawah bibir ini yang nggak tebal. Kebanyakan orang bulu matanya nggak tebal. Karena itu jarang, maka diwajibkan bulu-bulu yang di situ dibasuh baik pada bagian luarnya ataupun pada bagian dalamnya. Tapi la batini kathifi lihyatin, tidak bagian dalamnya jenggot, wa aridhin dan brewok ya, kathifin yang tebal. Jadi kalau jenggot dan brewoknya itu tebal, bagian dalamnya tidak usah dibasuh, tapi cukup bagian luarnya saja. Jadi tidak usah sampai ke dalam. Ini menyangkut takhlilul lihya ya. Nanti ulama berselisih kalau jenggotnya itu perlu nggak ditakhlil. Takhlil itu di sela-sela sehingga memungkinkan agar bagian dalamnya jenggot dan brewoknya itu bisa kena air. Ini bayangan kita jenggot yang tebal dan jambang yang tebal itu model jenggot dan jambangnya Osama bin Laden ya, kan tebal sekali itu. Makanya nanti ulama menyatakan kalau kondisinya kayak begitu, ada yang menyatakan takhlilul lihya, menyela-nyelai jenggot itu wajib. Ini masalahnya dikemukakan oleh ulama yang bernama Ibnu Abdul Hakam dari mazhab Maliki, itu mewajibkan. Tapi kebanyakan ulama mazhab Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menyatakan tahlilul lihya itu tidak wajib. Lalu disimpulkan oleh Ibnu Huwais Mandad, annal fuqaha ittafaqu, para ulama bersepakat tahlilul lihya laisa biwajibin, menyela-nyelai jenggot itu tidak wajib. Ada yang menyatakan maksimal ya sunnah. Kenapa ulama berselisih mengenai hukum menyela-nyelai jenggot ini? Karena ada hadis ya. Tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan hadisnya dhaif, tapi ada yang menyatakan hadisnya hasan. Ulama bisa berselisih menyangkut takhlilul lihya ini. Jadi dari jenis bulu yang tadi itu kita menjadi tahu ya, ada yang menjadi bagian dari wajah sehingga wajib untuk dibasuh, ada yang tidak menjadi bagian dari wajah sehingga sunnah untuk dibasuh. Di mana tadi wa yusannu ghaslu kulli ma qila innahu laisa minal wajah. Mungkin yang tadi itu redaksi yang lebih baik, nggak ada laisanya ya. Wa yusannu ghaslu kulli ma qila innahu minal wajah, minal wajhi. Nggak ada laisanya, yang lebih bagus. Disunnahkan membasuh sesuatu yang dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai wajah. Yang tadi kan disebutkan bahwa mahallut tahdzif watadul udhun an-naz'atan maudhi'us shalah, menurut pendapat yang ashah itu tidak menjadi bagian dari wajah. Tapi menurut sebagian ulama itu bagian dari wajah. Karena menjadi bagian dari wajah, maka oleh ulama yang lain yang tidak menyatakan sebagai wajah, itu hukumnya sunnah untuk membasuhnya. Itu dari redaksi wa yusannu ghaslu kulli ma qila innahu laisa minal wajah.
atau wa yusannu ghaslu kulli ma qila innahu minal wajah. Dari redaksi ini kita bisa berdiskusi, ini agak panjang kalau kita buka kitab-kitab lain yang lebih lebar ya. Sampai di mana tadi? La batini kathifi lihyatin wa aridhin. Tidak wajib untuk membasuh bagian dalam dari jenggot dan jambang yang tebal, tidak wajib. Jadi kalau disimpulkan, yajibu ghuslu tilka syu'ur zahiran wa batinan wa in kathufat. Wajib membasuh seluruh bulu, baik bagian luar ataupun dalam sekalipun tebal, illa lihiyatar rajul, kecuali jenggotnya laki-laki, wa aridhaihi, dan jambangnya laki-laki yang tebal tadi itu. Bagaimana kalau jenggot laki-laki itu tebal, jambangnya juga tebal? Ini ulama memberikan pandangan-pandangan yang menarik. Kalau jenggot laki-laki itu tidak tebal, bagaimana? Ngukur tebal dan tidak tebalnya itu bagaimana? Wal kafifu ma lam tura al basharatu min khilalihi fi majlisit takhatubi urfan. Yang dimaksud dengan tebal itu adalah ma sesuatu lam tura al basharatu min khilalihi, kulit tidak bisa dilihat, min khilalihi, dari sela-sela ma itu, jenggotnya tebal. Nah, kalau kita fi majlisit takhatubi, sedang bercakap-cakap, orfan biasanya, kalau kita lagi bercakap-cakap dengan orang yang punya jenggot itu, kalau kita sudah tidak bisa melihat kulitnya yang bagian dasar dari jenggotnya itu, maka itu kita hukumi tebal. Jadi jenggot itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau jenggot itu tipis, kalau kita bercakap dengan dia, kulitnya masih kelihatan, wajib ghuslu zahiriha wa batiniha, maka wajib untuk membasuh baik bagian luar ataupun bagian dalam dari jenggot itu. Tapi wa in kathufat, kalau jenggotnya itu tebal, wajib ghuslu zahiriha faqat, maka yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja, tidak bagian dalamnya. Wa amma idza khaffa ba'daha wa kathufa al-akhar. Gimana kalau model jenggotnya itu ada yang tebal, ada yang tipis? Nah, hukum menyesuaikan. Kalau dia tebal tidak perlu masuk bagian yang tipis, ya harus masuk sampai ke dalam. Ulama zaman dulu begitu detail ya, karena ingin berhati-hati, karena ada perintah dari Allah, berwudu itu basuhlah wajahnya. Khawatir bagian dalamnya itu enggak kena, makanya nanti takhlil, menyela-nyelai jenggot itu ada yang menghukumi sunnah, ada yang menghukumi sunnah. Wa yajibu ghuslu ma la yatahaqqaqu ghuslu jami'ihi illa bi ghuslihi. Wajib membasuh sesuatu la yatahaqqaqu ghuslu jami'ihi, yang tidak bisa dipastikan terbasuhnya semua anggota wudu, illa bi ghuslihi, kecuali dengan membasuh ma. Jadi wajib membasuh sesuatu untuk memastikan agar yang diwajibkan itu terbasuh. Wa yajibu ghuslu ma la yatahaqqaqu ghuslu jami'ihi illa bi ghuslihi. Kenapa? Li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi wajibun. Karena
sesuatu la yatimul wajibu, tidak sempurna melaksanakan yang wajib illa bihi, kecuali dengan melakukan atau melaksanakan ma itu wajibun, maka melakukan ma itu adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ini baru kita selesai bicara mengenai ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Jadi bisa disimpulkan dari narasi ini semua bahwa yang dimaksud dengan membasuh wajah yang wajib itu ghuslu zahirihi faqat, membasuh bagian luarnya wajah. Fala yajibu ghuslu batinihi, bagian dalamnya nggak usah dibasuh. Dalamnya mulut tidak wajib, artinya dalamnya hidung, dalamnya mata. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan yukrahu idkhalul ma'i ila dakhilil ain, makruh hukumnya memasukkan air ke dalam mata ketika membasuh muka, lidzarari fi dzalika, karena memudaratkan ya, memudaratkan. Udah jam berapa? Jam 10 ya. Yang saya pegang ini Fathul Mu'in dan I'anatut Talibin ya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan penjelasan itu bisa dibaca di bagian I'anatut Talibinnya. Walaupun kadang kita harus membuka kitab-kitab lain karena di I'anah belum dijelaskan. Dan saling bantu satu sama lain, penjelasan para ulama itu kan saling melengkapi satu dengan yang lain. Misalnya tidak ada di dalam Iqna, tidak ada di dalam Fathul Wahhab, ternyata ada di dalam Buyatul Mustarsyidin, ada di dalam kitab Bushrul Karim, bahkan ada di dalam kitab-kitab tafsir. Makanya menarik kalau kita membaca kitab fikih dilengkapi dengan membaca tafsir-tafsir yang coraknya adalah fikih. Kadang coraknya tidak fikih, tapi ada narasi yang lebih filosofis mengenai fikih. Seperti tafsir yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Itu coraknya tidak fikih, tapi kalau menjelaskan mengenai fikih, argumentasinya lebih rasional, lebih filosofis. Itu penting juga untuk dibaca ya. Sudah jam 10. Ada yang nanya lagi nggak? Mudah-mudahan ada gunanya. Ini pertemuan yang ketiga setelah saya membaca syarahnya Waraqat itu. Fathul Mu'in halaman berapa itu? Kalau Fathul Mu'in halaman 6 ya. Yang saya pegang ini kan Fathul Mu'in yang terbitan Thaha Putra Semarang. Ini halaman 6. Sama semua, kalau yang model kurasan kayak begini kan sama ini. Tapi kalau I'anatut Talibin ya tergantung pada penerbitnya. Nanti rencana setelah selesai baca fardunya wudu ini, saya akan melanjutkan membaca kitab tasawuf karena ada yang mengusulkan untuk membaca kitab tasawuf. Kitab tasawufnya syarah hikam ya, tapi bukan hikamnya, syarahnya. Walaupun tidak serinci ini, mungkin pokok-pokok bahasannya akan saya jelaskan. Minimal muqaddimah bagian awal dijelaskan, nanti masuk pada beberapa kata-kata hikmah dari Ibnu Athaillah Sakandari. Bagi yang mau ikut ya dipersilahkan mulai sekarang mempersiapkan kitabnya. Jadi kitabnya itu yang Iqadhul Himam. Itu syarahnya hikam, ditulis oleh Ibnu Ajibah ya.
Ibnu Ajibah ini orang Maroko, nanti kita jelaskan. Tapi bagi yang mau ikut, mulai sekarang dipersiapkan kitabnya sehingga begitu dimulai sudah oke, sudah siap semuanya. Jadi pengajian saya ini gadu-gadu, fikihnya ada, usul fikihnya yang saya janjikan nanti adalah kitab Lubbul Usul, fikihnya Fathul Mu'in, usul fikihnya Lubbul Usul, tafsirnya tafsir Jalalain itu belum dilanjutkan lagi, yang syarahnya, yang tafsir surat Yasin, tafsir Jalalain. Kemudian tasawufnya Iqadhul Himam, Iqadhul Himam ala Syarahil Hikam, itu syarahnya Hikam. Mudah-mudahan pertemuan malam ini barokah, manfaat, bisa menambah kesempurnaan kita di dalam menjalankan ajaran agama. Wudhu kita menjadi lebih benar, dan kita lebih menghargai kalau melihat, menyaksikan wudhu orang lain berbeda dengan kita. Tapi kita yang bermadzhab Syafi'i di Indonesia ini, apa yang saya sampaikan ini sekedar pengetahuan. Pada akhirnya menyangkut pelaksanaan, kita bisa tetap kembali kepada mazhab Syafi'i. Saya belum menjelaskan, jangan sampai wudhu kita ini ada unsur talfik, mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama mazhab tapi saling dibatalkan oleh ulama-ulama itu. Itu talfik biasanya dihukumi para ulama tidak boleh. Ngaji hikamnya mulai kapan nih? Belum ini, nanti dilihat aja. Setiap malam minggu kita ngaji. Kalau ini sudah merasa cukup, nanti furudul wudu sudah selesai, kita bisa pindah kepada syarahnya hikam itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.